Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas AB 4601, mata kuliah Kreativitas dan Inovasi, akan mempresentasikan terkait dengan analisis value proposition dalam usaha sate ayam asin pedas. Anggota kelompok 8 adalah saya, Ronzul Muhammad Jurgi, dengan NIM 1501228409. Kemudian yang kedua, anggota dari kelompok 9 adalah Khalila Widya Seta dengan NIM 1501228411. Dan yang terakhir dari kelompok 9 adalah Dava Vicky Arisandi dengan NIM 1501228415. Baik, sebelum memasuki pembahasan yang utama, angka lebih baiknya kita akan membahas terkait dengan problem atau permasalahan atau latar belakang pada kegiatan kali ini. Di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya makanan merupakan kebutuhan dasar yang harus dapat dipenuhi oleh konsumen. Akan tetapinya pada saat ini konsumen itu akan menjadi pilih-pilih dan mengikuti tren pasar yang saat ini berkembang. Di mana seperti yang kita ketahui makanan yang unik dan memiliki cita rasa yang berbeda dari produk sebelumnya itu akan dipilih oleh konsumen. Di mana saat ini terjadi peningkatan terkait dengan makanan pedas dengan cita rasa yang unik, di mana saat ini menjadi pilihan utama bagi konsumen. Oleh karena itu, kami menghadirkan produk sate yang memiliki cita rasa yang unik dan berkualitas tanpa menggunakan bumbu pelengkap seperti bumbu kacang, kecap, dan lain sebagainya, yaitu sate ayam dengan daging ayam yang telah dibumbui dan memiliki cita rasa yang unik, yaitu disebut dengan sate asin pedas. Baik, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu kita akan membahas terkait dengan customer segment pada value proposition canvas, di mana untuk customer segment atau customer profile sendiri itu terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama customer job, kemudian yang kedua yaitu customer pain, dan yang ketiga yaitu customer gain. Baik, memasuki pembahasan terkait dengan customer job pada customer segment. Customer job sendiri merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk dapat mengenali konsumen dengan menyesuaikan dengan kebutuhan, keinginan, atau tindakan sehari-hari. Di mana pada bagian ini yaitu yang pertama yaitu adanya individu atau kelompok masyarakat yang ingin atau menginginkan makanan yang pedas. Kemudian yang kedua yaitu individu atau kelompok yang menginginkan makanan tradisional. Kemudian yang ketiga yaitu individu atau kelompok masyarakat yang ingin membeli atau kebutuhan jajanan atau cemilan. Kemudian yang keempat yaitu individu atau kelompok masyarakat anak muda yang memiliki cita rasa yang unik. Kemudian yang terakhir yaitu individu atau kelompok masyarakat yang mencari makanan yang murah dan mudah dijangkau. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan customer pain atau masalah-masalah dari konsumen. Yaitu yang pertama pada pembahasan kali ini yaitu rasa pedas yang terlalu kuat. Di mana beberapa pelanggan atau beberapa konsumen itu memiliki ketidaknyamanan dalam menikmati sate asin pedas karena rasa pedas yang terlalu kuat. Kemudian yang kedua, ketersediaan terbatas di mana sate ini tidak dapat mudah dijumpai oleh konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu ketidaksesuaian dengan preferensi rasa. Yang keempat kemudian masalah pencernaan. Yang kelima yaitu tidak higienis. Yang keenam yaitu sate itu alot atau dengan tekstur yang susah untuk dikonsumsi. Kemudian yang ke-7 yaitu packaging yang jelek. Kemudian yang ke-8 yaitu waktu pemesanan yang lama. Kemudian yang ke-9 yaitu nasi atau minuman terbatas sehingga tidak ada sistem non-prasmanan. Kemudian yang ke-10 yaitu topping terbatas, sehingga hal ini dapat diketahui bahwasanya sate yang baik yaitu memiliki pelengkap dalam untuk memenuhi dari produk tersebut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait dengan customer gain, di mana untuk customer gain sendiri merupakan manfaat atau nilai yang dirasakan atau diperoleh oleh pelanggan ketika menggunakan produk atau layanan tertentu. Di mana untuk yang pertama yaitu adanya rasa yang unik, karena sate memiliki cita rasa yang unik dan khas. Kemudian yang kedua yaitu variasi rasa, di mana dengan variasi rasa yang beragam dan memiliki cita rasa yang berkualitas tentu akan membuat konsumen puas. Kemudian yang ketiga yaitu ketersediaan, di mana hal ini berkaitan dengan mudahnya dijangkau ketika akan membeli produk tersebut. Kemudian yang keempat yaitu kualitas daging yang berkualitas tinggi dan baik. Kemudian kelima yaitu makanan yang praktis. Hal ini berkaitan dengan mudahnya dalam proses konsumsi. Kemudian yang keenam yaitu terkait dengan cocok untuk acara santai. Kemudian yang ke-8 yaitu terkait
dengan kandungan protein, kemudian yang selanjutnya yaitu cita rasa yang nusantara, kemudian yang ke-9 yaitu terkait dengan kelezatan yang menggugah selera, kemudian yang terakhir terkait dengan potensi menu utama atau sampingan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara dari, eee produk ini akan memenuhi dari proses, dapat dijadikan sebagai hidangan utama maupun dijadikan sebagai hidangan tambahan. Karena pada dasarnya dalam bagian ini, dengan adanya, acar atau bawang goreng dan lain sebagainya tentu akan menambah cita rasa atau kelezatan dari produk. Baik, kemudian untuk selanjutnya yaitu terkait dengan customer job. Hal ini, pada bagian ini yaitu seperti yang terlihat di samping, untuk customer job sendiri yaitu berupa sebanyak ini jajanan atau cemilan, kemudian individu, atau sekelompok masyarakat atau konsumen, yaitu yang menginginkan barang yang murah dan mudah dijangkau, kemudian anak muda yang ingin, makanan dengan cita rasa yang unik, kemudian keinginan untuk memakan makanan tradisional, dan yang terakhir yaitu terkait dengan keinginan makanan yang pedas. Oke, selanjutnya adalah customer segment, di mana yang pertama adalah demografi, yaitu terdiri dari usia, jenis kelamin, pendapatan, dan kelas ekonomi. Yang pertama adalah usia. Usia di sini kami menyasar semua umur, khususnya untuk remaja sampai dewasa. Yang pertama adalah seperti anak muda sampai pekerja-pekerja yang sudah berkonotasi pada dunia profesional. Untuk jenis kelamin kami menyasar semua jenis kelamin mulai dari laki-laki atau perempuan. Pendapatan di sini kami menyasar untuk pendapatan kelas menengah ke atas. Jadi kami menyasar mahasiswa ataupun pekerja-pekerja pabrik atau karyawan-karyawan swasta. Dan di sini kami untuk lokasi kami menyasar untuk konsumen yang berada di wilayah-wilayah ramai seperti perkotaan maupun daerah-daerah padat penduduk. Dan untuk living standard di sini kami memiliki beberapa seperti preferensi rasa, keinginan mencoba makanan baru, dan tingkat pengeluaran dan anggaran. Dan di sini yang pertama adalah preferensi rasa. Kami menggunakan setiap orang memiliki kami yakin semua orang memiliki preferensi rasa yang berbeda-beda sehingga dalam produk kami menyediakan berbagai kustomisasi produk yang berdampak kepada rasa maupun tampilan. Dan juga di sini adalah keinginan untuk mencoba makanan baru yang kita tahu bahwa sate ayam asin pedas adalah produk yang sangat jarang dijumpai di tempat-tempat umum sehingga di sini kami menawarkan inovasi baru untuk hal itu. Yang selanjutnya adalah tingkat pengeluaran dan anggaran yang di sini kami melihat ketika mereka mengambil atau mencoba suatu makanan baru sehingga pasti mereka mengeluarkan biaya lebih untuk hal itu. Yang selanjutnya adalah geografi. Yang pertama adalah daerah dengan budaya kuliner yang pedas. Yang kedua adalah wilayah dengan pengaruh kuliner Asia Tenggara. Yang ketiga adalah kota dengan kehidupan malam yang aktif. Yang pertama adalah di sini adalah daerah dengan budaya kuliner yang pedas seperti Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera, yang dimana mereka sudah terbiasa dengan makanan-makanan pedas. Yang selanjutnya adalah wilayah dengan pengaruh kuliner Asia Tenggara, yang kita tahu untuk Jawa Tengah maupun Jawa Barat sangat terpengaruh oleh kuliner-kuliner di Asia Tenggara. Yang ketiga adalah kota dengan kehidupan malam yang aktif seperti pasar, pusat distrik, dan lain-lain, sehingga kita bisa menjual dengan secara fleksibel dan tepat sasaran. Yang selanjutnya adalah psikografi. Yang pertama adalah penikmat makanan pedas, yang kita menyasar bahwa untuk konsumen-konsumen yang menginginkan suatu trigger atau suatu tingkat kepedasan yang baru sehingga bisa menjadi pilihan yang lain untuk mereka. Yang selanjutnya adalah penggemar cita rasa yang gurih. Yang ketiga adalah konsumen yang menyukai hidangan praktis, yang kita tahu bahwa produk ini adalah produk yang semi instan sehingga kita bisa menyajikan lebih cepat, mungkin kurang lebih 5 menit atau 10 menit. Yang keempat adalah penggemar hidangan berbasis daging ayam. Yang kita tahu bahwa penggemar daging ayam mungkin hampir semua orang, dan semua olahan pasti disukai oleh masyarakat. Selanjutnya adalah di sini kami memberikan beberapa customer jobs berdasarkan tingkatan prioritas dan dampaknya, yang kita tahu bahwa di sini adalah seperti individu atau kelompok yang menyukai makanan pedas menjadi yang paling prioritas, disusul oleh murah dan mudah dijangkau,
Yang selanjutnya adalah anak muda yang ingin cita rasa unik, yang ketiga bisa dijadikan cemilan, yang keempat adalah ingin makanan tradisional. Sehingga didapatkan bahwa dari penjabaran tersebut kita mendapatkan beberapa customer pain seperti rasa pedas yang terlalu kuat, ketidaknyamanan dengan preferensi rasa, nasi dan minuman yang terbatas atau non-prasmanan, pemesanan yang secara manual, packaging jelek, topping terbatas, ketersediaan terbatas, sate yang mudah alot, waktu makanan yang lama, dan masalah pencernaan. Sehingga daripada customer pain itu kami mengurutkan berdasarkan keekstriman atau ketingkatan yang paling tidak disukai oleh konsumen. Yang paling ekstrim adalah waktu pemesanan yang lama dikarenakan hal ini sangat mengusik konsumen sehingga yang paling berdampak kepada konsumen. Yang selanjutnya adalah masalah pencernaan, rasa pedas yang terlalu kuat, sate yang mudah alot, ketidaksesuaian dengan preferensi rasa, ketersediaan yang terbatas, packaging jelek, topping yang terbatas, nasi dan minuman yang terbatas. Dan di sini kita mengurutkan item-item ini berdasarkan beberapa type. Yang pertama adalah functional pain seperti waktu pemesanan yang lama dan articular pain seperti masalah pencernaan. Daripada customer pain itu, kami juga menghadirkan customer gain daripada produk sate ayam asin pedas. Yang pertama adalah seperti cocok untuk acara santai, adanya variasi rasa, daging yang berkualitas, memiliki rasa yang unik, kandungan protein, makanan yang praktis, cita rasa Nusantara, tersedia di berbagai tempat, dapat menjadi makanan utama atau sampingan, rasa yang menggugah selera. Daripada customer gain tersebut, kita mengurutkan berdasarkan esensialnya atau dampak kepada customer-nya dan apakah hal itu mudah dijangkau untuk produk kami. Seperti yang paling esensial adalah mudah rasa memiliki rasa yang unik disusul oleh rasa yang menggugah selera. Yang ketiga adalah makanan yang praktis dan yang paling nice to have atau mudah didapat adalah kandungan protein. Sehingga daripada customer gain tersebut, kami memetakan dalam beberapa tipe seperti desire gain, require gain, expected gain, dan unexpected gain. Pada tahap selanjutnya adalah kami mengurutkan produk kami atau memetakan atau mengetahui posisi produk kami dengan diagram creativity and innovation dengan variabel yaitu harga dan manfaat atau value yang diterima oleh konsumen. Yang di sini kita tahu bahwa dengan jelas bahwa produk kita adalah di bagian C, di mana memiliki rasa yang kualitas yang baik dan ukuran yang cukup dan menawarkan tambahan acar, bawang goreng, memiliki packaging yang mudah dibawa. Selain itu, setiap dalam porsinya sudah termasuk nasi atau lontong. Untuk ukurannya dapat disesuaikan mungkin kepedasannya 1-5 sehingga menyesuaikan preferensi rasa daripada konsumen. Selanjutnya untuk harga jual sate ayam asin pedas ini 25.000 dengan presentase value sebesar 50% yaitu 12.500. Selanjutnya ada profit sebesar 20% atau 5.000 dan yang terakhir itu cost sebesar 30% yaitu 7.500. Terus untuk retained value pada produk ini didapatkan melalui benefit yang ditawarkan, yaitu ada tambahan acar, potongan daging ayam besar, tekstur daging ayam yang empuk, mendapat pilihan nasi atau lontong sebagai pendampingnya, dan ada pilihan tingkat kepedasan mulai level 1 hingga level 5 dan packaging yang digunakan juga bagus. Selanjutnya value maps produk. Jadi produk kita di sini tuh sate ayam asin pedas, yaitu produk makanan atau kuliner yang terdiri dari potongan ayam yang ditusuk dan dipanggang dengan bumbu garam atau rempah-rempah dan memiliki cita rasa yang unik dan tingkat level kepedasan yang bisa dipilih oleh konsumen. Selain itu tuh produk ini juga masih langka di tempat umum dan kami menggunakan packaging yang bagus dan pemesanannya itu bisa menggunakan media online seperti GrabFood, terus GoFood, dan ShopeeFood. Berikut adalah hasil relevansi produknya. Jadi berdasarkan relevansi produk itu, sate ayam asin pedas berada pada produk yang memiliki esensial yang baik dan memberikan pengalaman makanan yang unik dan lezat bagi konsumen yang menyukai makanan pedas. Baik, selanjutnya di sini tuh ada pen relievers dari produk sate ayam asin pedas ini. Jadi yang pertama itu menggunakan serat tubuh, ada menu camilan, tempat yang comfort, packaging yang fleksibel, selanjutnya ada parallel job,
terus ada rasa unik, kerjasama mitra, dan varian yang alternatif. Berikut adalah hasil relevansinya. Jadi di sini tuh yang pertama ada rasa unik, dan yang kedua itu menggunakan serat tubuh. Terus yang ketiga ada menu camilan, yang keempat varian alternatif, kelima tempat yang comfort, keenam packaging yang fleksibel, ketujuh kerjasama mitra, dan yang terakhir itu ada parallel job. Selanjutnya ada gen kreator dari produk kami. Yang pertama itu ada menambahkan varian bumbu, kedua ada quick change over, selanjutnya ada variasi cabai, selanjutnya ada daging berkualitas, ada sistem franchise, dan varian non pedas. Selanjutnya ada relevansi dari gen kreator. Yang pertama itu ada daging berkualitas, kedua itu ada menambahkan varian bumbu, ketiga ada varian non pedas, keempat ada variasi cabai, kelima ada sistem franchise, dan yang terakhir itu yang bagus untuk dimiliki itu ada quick change over. Baik, jadi selanjutnya ada fit analisis. Jadi di sini tuh mulai dari pain-nya, yang pertama itu kerjasama mitra yang berkorelasi dengan ketersediaan yang terbatas dan pemesanan yang manual. Selanjutnya ada rasa yang unik, itu berkorelasi dengan ketidaksesuaian dengan preferensi rasa. Selanjutnya ada varian alternatif yang berkorelasi dengan nasi dan minuman yang terbatas, rasa pedas yang terlalu kuat, dan topping yang terbatas. Selanjutnya itu ada menggunakan serat tubuh, yang dimana ini berkorelasi dengan sate mudah alot. Dan selanjutnya ada parallel job yang berkorelasi dengan waktu pemesanan yang cukup lama. Dan selanjutnya ada packaging yang fleksibel yang berkorelasi dengan packaging jelek. Selanjutnya ada menu camilan yang berkorelasi dengan tidak adanya menu tambahan, dan yang terakhir itu uh, tempat yang comfort, itu berkorelasi dengan tempat yang tidak nyaman. Selanjutnya ada gain. Jadi gain di sini yang pertama ada daging berkualitas. Jadi di sini daging berkualitas ini berkorelasi dengan daging berkualitas tinggi dan kandungan protein yang tinggi juga. Selanjutnya ada varian non pedas yang berkorelasi dengan ada varian rasa, memiliki rasa yang unik dan rasa yang menggugah selera. Selanjutnya ada menambahkan varian bumbu yang berkorelasi dengan cita rasa Nusantara. Selanjutnya ada variasi cabai yang berkorelasi dengan dapat menjadi menu sampingan, dan ada sistem franchise yang berkorelasi dengan banyaknya cabang offline dan ketersediaan pembelian di media online. Setelah dikorelasikan dapat dilihat bahwa semua saling berhubungan atau berkorelasi, yang dimana artinya kita sudah dapat memenuhi keinginan atau permintaan dari konsumen tersebut. Jadi kesimpulannya itu pada fit analysis dapat diketahui bahwa value proposition dengan customer semuanya fit dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Produk sate ayam asin pedas telah berusaha memenuhi semua customer pain dan gain dan ekspektasi untuk menghadirkan produk yang unggul dari berbagai keunggulan seperti harga, bahan, preferensi rasa, sehingga dari hal itu diharapkan sate ayam asin bisa menjadi produk yang disukai masyarakat dengan berbagai latar belakang dan disukai dengan masa jenjang yang cenderung panjang. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.